Hai pemirsa GP Show, perkenalkan nama saya Kinan. Saya selaku host di program GP Show. Saat ini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Bapak Purwadi. Hai Bapak, apa kabar? Hai, apa kabar? Iya, Ya. mungkin Bapak bisa say hi dulu ke pemirsa. Halo, selamat siang. Ya. Oke, Bapak, kalau Kinan boleh tahu Pak, sebenarnya kapan sih hotel ini dibangun dan resmi beroperasi? Hotel ini dibangun, Mbak, itu mulai tahun 1996. Kemudian baru beroperasional atau dibuka pada tanggal 18 September 1998. Nah, itu langsung kita operasional sampai saat ini. Oke. Ini kan dari yang saya lihat ya Pak ya, konsep hotel ini kan bernuansa Jawa klasik nih Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa hotel ini dibikin konsepnya seperti itu? Nah, saya cerita dari awal dulu ya Mbak ya. Iya. Hotel ini mula-mula dibangun itu konsepnya bukan hotel. Pertama konsepnya hanya semacam penginapan, digunakan untuk anak-anak yang berwisata di Jogja maupun di Bali pada waktu transit. Ini kan Yayasan Budi Luhur. Yayasan Budi Luhur kan beberapa istilah bidang usaha. Kemudian ada pendidikan, ya salah satu pendidikan itulah yang mungkin ada SMP atau kemudian ada SMA, kemudian ada juga SMK. Terutama ini untuk menginap untuk siswa-siswa SMA atau SMK yang berwisata di Jogja maupun yang transit dari Bali istilahnya ke Jakarta, transit biasanya di sini dulu lah. Berawal dari itu akhirnya ada sebuah pemikiran bahwasanya ini sepertinya kok cocok kalau dibangun sebuah hotel. Akhirnya sedikit demi sedikit mulai kita bangun, kita benahi, kita istilahnya kita sudah mencirikan bahwasanya ini kan di Jawa, otomatis bagaimana supaya mencirikan bangunan itu bangunan sepertinya bangunan Jawa. Akhirnya kan sedikit demi sedikit dibenahi yang kaitannya dengan pernak-pernik Jawa. Ya mulai inilah akhirnya modelnya seperti istilahnya bernuansa Jawa kan gitu. Gitu. Wah, menarik ya Pak ya. Oke, dalam hotel itu sebenarnya ada berapa tipe kamar sih Pak dan apa Ini aja? sebetulnya hotel ini ada beberapa tipe kamar, mulai dari standar sampai dengan cottage. Nah, mungkin bisa sampai standar, kemudian ada di atasnya lagi ada ada lux, kemudian di atasnya lagi ada deluxe, kemudian di atasnya lagi ada cottage. Cottage ada beberapa tipe, ada small cottage, kemudian ada medium cottage, kemudian ada large cottage. Itu tipe-tipe bahkan kami juga masih menyediakan untuk tipe-tipe yang fan room. Ekonomi fan itu memang disediakan untuk anak-anak sekolah yang juga istilahnya budgetnya terbatas, itu tanpa AC. Itu jadinya satu kamar bisa diisi untuk 4. Oke. Nah, terus kalau untuk kisaran harganya itu Pak dimulai dari harga berapa? Kalau untuk harga standar itu cuma 375.000. Satu kamar diisi 2 orang termasuk include breakfast. Kemudian yang paling tinggi itu cuma large cottage itu hanya 950.000 per kamar per hari. Bisa diisi, kalau large cottage itu bisa diisi 4 Mbak. Itu sudah termasuk makan pagi. Oke. Terus kalau misalnya di Galuh Prambanan ini Pak, sebenarnya ini ada batasan check-in dan check-out-nya gitu nggak sih Pak? Kalau batasan check-in dan check-out tentunya ada. Kita ada aturan main untuk check-in dan check-out. Check-in itu dimulai jam 12 siang, kemudian check-out itu jam 12 maksimal sebenarnya itu. Nah, kalau untuk fasilitas Pak, di Hotel Galuh Prambanan ini fasilitasnya ada apa aja ya Pak? Fasilitas kamar dan fasilitas umum. Gitu. Kalau untuk fasilitas di kamarnya standar jelas ada AC, kemudian juga ada TV, kemudian juga ada telepon gitu. Kemudian juga ada welcome drink. Mungkin nanti bisa tinggal buat minuman sendiri, atau ada teh, kopi, sama kemudian juga ada sugar atau gula itu. Kalau untuk yang cottage mungkin lebih bagus lagi gitu. Di situ mungkin setiap sore kita ada evening tea, atau yang mulai dari cottage itu dikasih termasuk itu minuman pada waktu check-in itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang kita ada grup, biasanya kita kasih welcome drink di depan gitu.
Terus kan untuk ruang meeting ini kan ada 5 tempat ya Pak ya. Masing-masing tempat memiliki berapa kapasitas sih Pak? Untuk ruang meeting kami memang ada beberapa, nggih. Kebetulan yang paling besar sendiri namanya ruang meeting Merbabu, itu di lantai 2. Itu bisa menampung kalau U-shape itu 70 sampai 80 bisa. Nggih. Kemudian kalau teater tanpa meja itu kita bisa menampung 100-an, Mbak. Tapi kemudian kalau yang di tengah itu Bromo, gitu namanya ruang meeting Bromo, yang tengah itu kapasitas untuk U-shape-nya paling sekitar 30-an 5. Nggih, tapi double U-shape gitu. Nah, terus untuk kalau teater ya sekitar 50 bisa gitu. Dan juga ada ruang lagi di Merapi, itu Merapi Bangket namanya juga. Itu ruang meeting juga di pojok dekat musola itu. Itu kapasitas di sana juga kalau untuk U-shape mungkin bisa 40. Kemudian kalau untuk titernya ya bisa sampai 70, itu bisa. Oke. Kemudian di sebelahnya Merapi juga ada ruang meeting namanya ruang Mahameru. Itu juga kapasitasnya hampir sama dengan Merapi, mungkin hampir sama itu, sekitar untuk U-shape-nya ya sekitar istilahnya 40-an itulah, hampir sama gitu. Oke Bapak, tadi kan Bapak udah menjelaskan tentang fasilitas kamar ya Pak ya. Untuk fasilitas umumnya sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau untuk fasilitas umum di sini ada beberapa, ada kolam renang, di mana tempatnya di sebelah, maksudnya di sebelah utara hotel ini. Kemudian juga ada fasilitas yang lain seperti parkir yang cukup luas gitu, bisa untuk parkir 10 bus bisa. Kemudian ada lagi seperti fasilitas transportasi gitu, untuk shuttle check in check out di bandara, stasiun free Mbak, itu untuk tamu individu gitu. Itu Mbak ya, yang gitu ya. Mungkin ada restoran tentunya juga ada gitu. Restoran itu buka sampai jam 11. Kalau memang tamunya full kita bisa 24 jam restorannya gitu. Nah, jadi gimana nih pemirsa GP Show, apa kalian masih bingung mencari hotel di daerah sekitar Klaten? Sebenarnya Hotel Galuh ini tuh cocok banget buat kalian sih, karena kebetulan hotel ini juga dekat banget dengan tempat-tempat wisata, yaitu Candi Prambanan, Breksi, Candi Pausan, dan beberapa tempat wisata lainnya. Oke, Bapak Purwandi, terima kasih sudah sharing tentang Hotel Galuh Prambanan ini. Sama-sama, ya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita. Sampai bertemu di program selanjutnya. Bye.